Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saya ayul hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib, serta para pendengar dimanapun berada yang selalu bergabung dengan siaran atau halaqah tausiah dari Masjid Raya Baitur Rahman ini. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, dan beberapa saat lagi kita akan berada dan memasuki bulan suci Ramadan, insyaallah. Kalau kita lihat dari imsakiyah yang sudah dikeluarkan, satu Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu yang akan datang, insyaallah 2 April. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan juga kita diberi oleh Allah bisa bersama Ramadan. Mungkin kita niatkan diri kita, ya mungkin Pak Ramadan terakhir, supaya kita lebih termotivasi melakukan itu dengan penuh keikhlasan, dan juga ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin beberapa menit menjelang waktu Isya, sambil kita niat i'tikaf, mari pula kita saling berbagi tazkirah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang memberi ingatan kita di dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan problema tantangan ini. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ahad malam yang lalu kita sudah menjelaskan sepintas bahwa Ramadan ini diibaratkan seperti lahan yang subur. Bagaimana lahan yang subur, Bapak Ibu, para pendengar sekalian? Tanpa diolah, tanpa diberi pupuk, kita taruh saja bibit, dia akan tumbuh. Karena cukup tanah itu memiliki zat yang luar biasa suburnya, ya. Jadi Ramadan ini diibaratkan seperti lahan yang subur.
apapun yang kita buat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amal sunat dalam Ramadan itu seperti satu amal fardu ya. Kalau satu amal fardu, kata Rasulullah, dalam bulan suci Ramadan sama dengan 70 fardu, sabaina. 70 fardu di luar Ramadan. Semua kebaikan ada di dalam bulan suci Ramadan. Li'annal hasanata mujtami'ah. Semua kebaikan-kebaikan itu ada di dalam bulan suci Ramadan. Wa da'watun makbulah. Doa-doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak bisa membayangkan, hanya Allah memberikan 1 bulan. Dalam 12 bulan itu hanya 1 bulan, gak ada 2 bulan. Tapi 1 bulan itu bisa menyamai 11 bulan yang lain nilai. Situ ada turun Al-Quran, situ ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apalagi dengan semangat kita beribadah disiplin ya, tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kotornya tubuh dapat dibersihkan dengan air, tapi kotornya hati tidak bisa dengan air. Dia harus disucikan dengan air kurbah, kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Air kurbah dan air inabah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, itu beberapa tempat, saya kira bukan saya di Aceh, menjelang Ramadan orang sudah khalut, suluk, tawajuh ya, pendekatan diri, air kurbah dan inabah, kedekatan diri kita dengan Allah dan memohon pertolongan Allah untuk memupus, menghilangkan semua daki-daki kotoran hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Ibu sidang jamaah sekalian, man aftara yauman, barang siapa berbuka puasa min Ramadan, 1 hari saja di bulan suci Ramadan, min ghairi udhrin wala maradin, tanpa uzur syar'i, tidak ada halangan sakit atau musafir, lam yaqdhihi siyamad dahri wa in samahu, maka puasanya itu tidak akan diterima sepanjang masa sekalipun dia qadha, karena dia berbuka puasa sengaja tanpa uzur syar'i, sehat dia, segala fasilitas ada, tapi enggak berpuasa, sahur ada, mungkin siang hari sudah berbuka puasa. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Timbul persoalan, ada yang bertanya, siapa saja yang boleh berbuka puasa? Pas semua orang bisa berbuka puasa, atau ada orang yang tertentu di dalam hukum Islam, dalam syariat ya. Orang-orang yang bisa berbuka puasa atau tidak puasa, itu para ulama sudah
menjelaskan ya, merincikan di dalam kitab-kitab dalam kitab tafsir, terutama fikih, bab asyam, bab puasa. Siapa yang boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasanya? Yubahul fitri fi Ramadan bi sittah. Boleh, diperbolehkan. Yubahu, diperbolehkan berbuka puasa di bulan suci Ramadan hanya 6 golongan, 6 kategori, 6 macam golongan orang. Jadi kita bisa membandingkan apa kita termasuk dalam golongan itu atau tidak. Makanya kan ketika Ramadan itu, apalagi di negeri syariat ini, ya harus diawasi ya, warung-warung ya, warung nasi, warung kopi, kadang-kadang tidak jalan pintu belakang, buka pintu depan, tidak depan, buka pintu belakang. Begitu, karena masih ada orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Padahal itu ayyam ma'dudat, beberapa hari saja. Tidak terasa 1 bulan itu, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Siapa yang 6 orang itu? Yang pertama, lil musafir, orang yang bepergian. Ada pergi, musafir itu baru dihitung musafir. Dalam kitab fikih disebutkan jarak tempuh itu 89 km. Tembang fikih yang dibuat dulu pada abad kedua Hijrah, dalam masih jalan kaki, belum ada transportasi, jadi buat 89 km dan itu masih digunakan ya. Belum ada temuan harus kita tambah jadi 100 km atau 150 km, belum ada yang menambah ya, merubah ya. Jadi begitu, masih kita ikuti itu. Dalam beberapa, hampir semua kitab fikih menyebutkan seperti itu. Orang musafir ini karena ada masyakkah, bukan hanya puasa, boleh dia berbuka, dia batalkan puasanya karena ada masyakkah, kesulitan. Tapi juga dalam ibadah yang lain, salat misalnya, kalau dia musafir 89 atau 90 km, taruhlah dari Banda Aceh ke Sigli, Sigli saja 100 km ya, itu sudah berlaku hukum musafir ya. Salat bisa jamak, di samping jamak bisa jamak qasar ya, meringkaskan dari 2 jadi 4 ya. Inilah di dalam syariat disebut dengan rukhsah, keringanan, dispensasi dari Allah. Allah sangat tahu dengan kondisional kondisi hamba ini, tidak semua mampu dia lakukan. Diberi aturan, ada dispensasi. Kalau kamu sebagai musafir, boleh kamu berbuka, tapi dengan syarat kamu harus ganti qadanya pada waktu yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. 184 ya, Al-Baqarah. Barang siapa dalam kondisi sakit atau dia musafir, bepergian dalam jarak tempuh yang sudah
diizinkan oleh syariat, ditetapkan syariat, maka boleh dia berbuka, tapi harus mengganti, wajib mengganti sebanyak yang dia tinggalkan, tidak berpuasa, diqadha pada waktu yang lain. Begitulah syariat ya. Tapi syariat tidak mengatakan, oh itu musafir gratis, oh yang musafir juga salat, nggak perlu salat. Itu tidak ada, nggak ada. Kita cari dalam Al-Quran kiyah itu nggak ada ya. Karena itu kewajiban, beban taklif, kewajiban yang menjadi fardhu'in bagi setiap orang yang Islam yang sudah akil balik. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi disebutkan marid atau safar, ail al-marid wal musafir La yasumani fi halil maradi was safar lima fi dzalika minal masyaqqah alaihima bal yaftirani wa yaqdiyani bidatin dzalika min ayyamin akhar. Jadi ini karena ada masyaqqah, karena musafir sakit, karena ada kesulitan, ilatnya sulit ya. Oh hari ini saya mudah, ada fasilitas, saya kendaraan sendiri, saya setir sendiri, jalannya mudah, di mana yang lelah bisa berhenti ya. Tetap hukum itu berlaku. Tapi kalau dia tidak ambil, boleh ya. Wa antasuma khairul lakum. Tetapi kamu melakukan puasa itu lebih baik daripada tidak puasa. Boleh, nanti diberi solusi oleh Allah. Tapi kalau kamu juga tidak mau membatalkan puasa berbuka ketika musafir, tetap kamu berpuasa, sudah juga mengikuti sunatullah, aturan Allah. Wa antasuma khairul lakum. Tapi kalau kamu tetap juga puasa, mengambil puasa, itu lebih baik bagimu. Nah, arti puasa itu ada nilai di situ yang memang kalau kita nggak lelah, tidak ada masyaqqah, naik pesawat dari sini ke Jakarta hanya 3 jam, hanya duduk, ya bisa tidur dan sebagainya, tidak melelahkan, tidak menyulitkan. Itu kan boleh saja kita melakukan puasa. Antasuma khairul lakum. Tapi kalau kita ambil dispensasi rukhsah Allah, juga dibolehkan ya. Kita sudah diberi keringanan dalam syariat ya, kita gunakan keringanan itu ya. Itu juga tidak ada masalah. Ini bagi musafir. Jadi yang pertama, orang yang dibolehkan berbuka di dalam bulan suci Ramadan, yang pertama lil musafir, bagi orang yang melakukan perjalanan. Yang kedua wal marid, orang yang sakit. Tapi tidak semua juga orang yang sakit bisa berbuka puasa ya. Ibnu Hazmin menyebutkan bahwa seluruh ulama ittifaq, ijma, bahwa mereka yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ditambahkan, sakit yang bagaimana? Tidak semua katanya
sakit jarobiu pika alasan lu sakit jaro karena puasa. Tidak. Tapi sakit yang dimaksudkan di sini boleh berbuka adalah sakit yang mengkhawatirkan dirinya. Kalau dia berpuasa, sakitnya akan bertambah parah. Tentu di sini ada advice medis, kata ahli, kata dokter yang merawat kita konsultasi, oh bapak jangan puasa supaya ini obat ini bisa lebih berproses ya. Tapi kalau puasa nanti mungkin dikhawatirkan obat ini tidak akan berproses sebagaimana mestinya, fisik bapak akan lemah dan sebagainya. Jadi kalau penyakit itu kritis, benar-benar terjadi atau kuat diduga kritis, berat ya, kalau kita puasa tambah lemah ya, tidak berdaya ya, nggak ada makanan dan sebagainya. Itu sakit-sakit yang seperti itu, baik sakit jaro bacut, kaki bacut ke alasan sakit, buka puasa alasan sakit sebagainya, tidak bisa diterima seperti itu. Makanya sakit yang memberat, apalagi menghilangkan nyawa ya, atau menyebabkan disfungsi salah satu organ anatomi tubuh kita ya. Tapi juga ada beberapa penelitian, orang sakit lambung baik juga untuk berpuasa katanya ya. Jadi jangan alasan karena lambung, karena kita juga menghindari tidak puasa. Malah ada hasil penelitian menyebutkan sumu tasihu, puasa itu memberi sehat kita sekalian ya. Jadi kalau 1 bulan kita istirahatkan maidah ya, 1 bulan, yang 11 bulan kita terus makan, bukan 3 kali ya, tapi mungkin lebih, dalam 1 hari berapa kali kita makan, apa saja masuk dalam maidah kita ya. Maka 1 bulan disuruh istirahat. Begitulah hikmah filosofi syariat Islam ini, luar biasa. Tidak semua juga rahasianya kita pahami apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sakit yang dikhawatirkan karena sebab puasa akan terlambat sembuhnya. Tadi advice dari medis, dari dokter ya. Karena Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ada juga dalam fakta ya, orang karena sakit berobat secara medis tidak sembuh, tapi sembuh dia dengan sholat yang disiplin, dengan puasa, dia bisa sembuh tanpa ada obat kimia. Sudah kemana-mana dia berobat, ke dokter, ke Penang ya, ke Malaysia, ke luar negeri,